Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmah, karunia dan nikmatnya kepada kita yang tiada terhitung jumlahnya, tak terhingga nilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat akhir zaman atau umat yang terakhir daripada nabi yang terakhir pula, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya telah diberikan berbagai keistimewaan oleh Allah, berbagai kelebihan dan keutamaan yang tidak diberikan Allah kepada umat sebelum kita. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah untuk dapat hidup bersama-sama dengan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Begitu cemburunya beliau terhadap kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Adalah sebahagian daripadanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 1 bulan, sampai bulan itu dinisbahkan kepada umat Nabi Muhammad, dan hanya 3 bulan saja yang dinisbahkan oleh Allah kepada 3, yaitu bulan Rajab Nabi nisbahkan kepada Allah, dan bulan Sya'ban dinisbahkan Nabi sendiri kepadanya, sementara bulan Ramadan dinisbahkan kepada umat Muhammad. Beliau mengatakan, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati, bahwa sesungguh Rajab itu adalah bulannya Allah dan Sya'ban itu adalah bulannya saya, kata Rasul. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan umatnya saya, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka itu punya bulan sendiri, punya 1 bulan di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang dinisbatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, u'tiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. Ada 5 perkara yang Allah berikan kepada umat saya. Ya, ada 5 perkara
yang Allah berikan kepada umat saya, lam tu'ta li ahadin qablahum, yang belum pernah Allah berikan 5 perkara itu kepada umat-umat sebelum mereka. Ada 5 perkara khusus yang diberikan kepada umat Muhammad, tidak diberikan Allah kepada umat yang lain. Apa itu 5 perkara? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ta'ala ilaihim birrahmah wa man nazara Allah ta'ala ilaihi birrahmah lam yu'azzibhu abada. Adalah apabila datang tanggal pertama bulan Ramadan, maka Allah akan melihat kepada mereka dengan penglihatan rahmat. Dan siapa saja yang Allah telah melihatnya dengan penglihatan rahmah, lam yu'azzibhu abada, niscaya ia tidak akan mendapatkan azab selamanya. 1. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk senantiasa beristighfar kepada umat Nabi Muhammad. Diperintahkan malaikat-malaikat oleh Allah untuk beristighfar, untuk memohonkan ampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perintahkan itu siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Hai para malaikatku, beristighfarlah kepada umat-umat akhir zaman, kepada umat Nabi Muhammad. Kedua, yang ketiga, inna raihata famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Adalah bau mulut umat Muhammad berpuasa itu sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi harumnya bau misik, melebihi harumnya kasturi di sisi Allah. Mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah adalah baunya sangat harum, lebih harum daripada minyak misik. Yang keempat, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala lil jannah ittakhidhi zinatik. Allah mengatakan kepada surga, wahai surga, berhiaslah kamu. Berhiaslah kamu dengan seindah-indahnya untuk umat Muhammad. Tuba li'ibadiyal ladzina, tuba li'ibadiyal mu'minin wa hum awliyai, kata Allah. Beruntunglah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Hum awliyai, mereka itu adalah para aulia-auliaku, kata Allah. Kelima, yastaghfirullahu lahum jami'ah. Allah memberikan ampun kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, 5 buah atau 5 perkara ini yang Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad. Dengan mudah mereka dapat meraihnya, dengan hanya mereka berada di bulannya sendiri. Ketika dia berada di bulannya sendiri, yakni di bulan suci Ramadan, Allah memandangnya dengan penuh kasih sayang. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampunan dosa-dosa mereka. Bau mulut mereka itu sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga berhias untuk mereka dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu apalagi yang membuat Nabi Musa cemburu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kai la yadurruhum dulmatani." Wahai Musa, saya berikan hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurani kai la yadurruhum dulmatani, agar mereka tidak melarat, tidak sengsara di dalam 2 buah kegelapan. Musa penasaran dan bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, man nurani?" Yang mana itu 2 buah cahaya ya Allah, 2 buah nur ya Allah? Allah menjawab, qala subhanahu wa ta'ala, nurul Quran wa nuru Ramadan.
Cahayanya Al-Quran dan cahayanya Ramadan. Inilah dua buah cahaya, inilah dua buah nur, dua buah lampu yang kelak akan menerangi dua buah kegelapan yang akan diarungi, yang akan dialami oleh setiap manusia, tidak hanya umat Nabi Muhammad, tapi semua manusia akan mengalami dua buah kegelapan itu. Musa bertanya, "Wa maddul mathani ya Rabb?" Dan yang mana dua buah kegelapan itu ya Allah? Allah menjawab, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, "Dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumal qiyamah." Dua buah kegelapan itu adalah gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Dua buah kegelapan itu pasti akan dilewati, akan dialami oleh setiap manusia. Mesti manusia itu akan sampai di alam yang namanya barzakh atau alam kubur, di mana melalui alam barzakh itulah mereka itu akan sampai ke alam akhirat. Nah, alam kubur itu atau alam barzakh itu semua manusia itu akan masuk, semua manusia itu akan mengalaminya, semua manusia itu akan merasakannya. Tidak akan pernah terbayangkan oleh kita di alam barzakh itu akan masuk cahaya matahari. Tidak akan pernah terbayang, terpikir oleh kita. Akan masuk cahaya bulan, tidak akan pernah. Akan masuk cahaya-cahaya lampu lainnya, tidak akan pernah. Sehingga perut daripada kubur itu mengatakan bahwa sesungguhnya perut yang paling gelap di antara yang gelap di akhir dunia, di awal akhirat itu adalah perut saya. Kubur itu yang paling gelap. Kubur itu adalah yang paling gelap. Tidak ada lampu di sana, tidak ada kasur di sana, tidak ada apa-apa di sana, tidak ada fasilitas apapun di sana. Bagi mereka yang akan menempati perutnya yang gelap itu, ya mestinya dia membawa lampu sendiri. Nah, lampunya apa? Nurul Quran wa nuru Ramadan. Bawa Al-Quran, bawa Ramadan. Lama kita di situ. Berapa lama? Allahu a'lam. Sekarang ada yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun masih menanti, masih menunggu kapan itu akan datang hari bangkit. Masih menunggu. Yang kemarin datang sudah masuk antrian menunggu. Yang besok akan datang, terus lusa akan datang, akan masuk dalam antrian menunggu. Menunggu di tempat yang paling gelap, menunggu di tempat yang paling menakutkan, menunggu di tempat yang sangat angker, di tempat yang sangat berbahaya, tak ada teman, bukan membosankan, malah sangat menakutkan. Lalu bawa teman sendiri, bawa lampu sendiri. Lampunya adalah Al-Quran dan Ramadan. Al-Quran dan Ramadan. Al-Quran tentunya yang dibaca. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai ahlul Quran. Setelah kita menjadi sebagai ahlul Quran, jadilah kita sebagai ahlullah. Ketika kita sudah menjadi ahlullah, itulah para aulia-aulianya Allah. Itulah mereka sebagai wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lillahi ahlun. Allah subhanahu wa ta'ala punya ahli, punya keluarganya. Artinya orang-orang yang paling dekat dengannya, orang-orang yang paling diprioritaskan di dalam hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak pernah putus luput daripada perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu ahlinya Allah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Ahlullah itu ya Rasul. Beliau menjawab, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran ya Rasul? Rasul menjawab, alladzina yaqra'una al-Quran wa yatadarasuna. Mereka itu adalah orang yang senantiasa tidak putus dengan Al-Quran. Selalu dia membaca Al-Quran, di hatinya Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran. Itulah mereka ahlul Quran.
tidak putus hatinya dengan Al-Quran, selalu dia dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Ketika sahabat menjadi sebagai sahabat Al-Quran, dialah itu sebagai ahlul Quran. Dan ketika dia sudah menjadi ahlul Quran, dia naik menjadi ahlullah. Ketika dia menjadi ahlullah, maka dia menjadi para aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran yang akan menerangi alam kubur kita. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan, Al-Quran yang kita hafal, itulah yang menjadi lampu di dalam kubur kita. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan yang kita siamkan pada siang harinya, kita isi dengan amalan-amalan lainnya. Ramadan yang kita qiyamkan di malam harinya, kita sholat dan kita beriktikaf, kita melakukan berbagai macam amal ibadah. Kita isi malam Ramadan itu dengan ibadah. Kita bungkus siang-siang Ramadan itu dengan ibadah. Kita agungkan Ramadan itu. Kita manfaatkan, kita pergunakan waktu Ramadan. Kita habiskan malam-malam Ramadan kita itu untuk beribadah. Kita habiskan siang Ramadan kita itu untuk beribadah. Kita amalkan, kita beramal di dalam bulan suci Ramadan. Kita mendekatkan diri di dalam bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang diamalkan itu, Al-Qur'an yang kita amalkan itu, Al-Qur'an yang kita baca selalu, kita pahami itu, dan kita warnai hidup kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah yang Ramadan itulah yang akan menjadi lampu bagi kita. Jadi Al-Quran sebagai lampu bagi kita, Al-Quran yang kita baca, kita amalkan, Ramadan yang kita qiyamkan dan kita siamkan, itulah yang akan menjadi lampu buat kita. Ini yang sering kita lupakan. Kenapa itu lupa? Lupa membaca Al-Quran. Kenapa kita lupa dengan sholat tarawih, lupa dengan tadarus, lupa dengan beriktikaf, lupa dengan puasa, bahkan lupa dengan sedekah, lupa dengan kebajikan-kebajikan lainnya. Kenapa sebenarnya itu? Adalah karena kita disibukkan oleh kehidupan dunia kita yang membuat sesuatu hal yang memang itu sesuatu yang penting, tapi di penglihatan dan ingatan kita itu adalah sesuatu yang kurang penting. Maka yang kita dahulukan adalah kesibukan kita, sehingga sering kita terkesan sibuk tidak sempat tarawih, sibuk tidak sempat baca Al-Quran, sibuk tidak sempat ke majelis taklim, sibuk tidak sempat bersedekah, sibuk tidak sempat bersilaturahmi, sibuk itu terus disibukkan oleh kesibukan dunia kita. Ketika kesibukan itu selesai, ketika kesibukan itu habis, berakhir, barulah teringat kita kepada sesuatu yang lebih penting yang dulu kita anggap tidak penting, yang itu sudah terlupakan. Baru saat itu kita ingat Al-Quran kemana, baru kita ingat Ramadan di mana. Kapan itu? Ketika kita sudah sampai di barzakh. Ketika kita sampai di barzakh, selesai semua kesibukan kita. Kesibukan dengan anak selesai, dengan keluarga selesai, dengan harta selesai, jabatan selesai, teman saudara selesai, segala macam urusan selesai. Masuklah kita ke alam barzakh. Tidak ada lagi yang menyibukkan kita. Saat itulah kita baru teringat, kemana Al-Quran saya, kemana Ramadan saya. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat menyesalkan kita. Maka karena itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kesibukan dunia ini selesai berakhir, maka sibukkanlah diri kita dengan sesuatu yang satu saat kita sangat membutuhkannya dan tidak mungkin untuk kita ulang lagi. Sibukkan diri dengan Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan beramal di dalam bulan suci Ramadan. Manfaatkan waktu itu yang hanya tersisa. Dan ini kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini kepada Musa, Musa minta, "Ya Allah, kalau begitu hebatnya Engkau muliakan, Engkau berikan, Engkau utamakan umat Muhammad, berikan saya panjang umur ya Allah. Biar saya hidup bersama-sama dengan mereka. Senang saya dengan umat Muhammad. Senang saya hidup bersama dengan umat Muhammad. Senang saya rasanya hidup di zaman umat Nabi Muhammad itu." Musa minta kepada Allah. Nah, kita sudah jadi umat. Dengan tidak meminta, kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kemuliaan itu, dan kemuliaan itu benar-benar menjadi sebuah kemuliaan yang
yang dapat kita nikmati nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus mampu kita menghidupkan lampu di alam kubur kita dan di alam hari kiamat kita itu dengan secara sempurna, jadi dengan cara mengamalkan Al-Qur'an dan mengamalkan Ramadan. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menyesal. Kalaupun menyesal hanya sedikit saja. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sukses di bulan suci Ramadan ini. Meskipun tidak dapat khatam beberapa kali, bacalah Al-Quran setiap saatnya, beriktikaflah di rumah Allah Subhanahu wa taala, amalkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Al-Quran dan Ramadan menjadi lampu penerang bagi kubur kita dan hari kiamat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.